Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Pusat Penelitian Bioteknologi LIPI, Ibu Dr. Puspita Lisdianti. Yang kami hormati narasumber Ibu Hartati MSI, moderator Bapak Dr. Ahmad Fatoni, serta Bapak Ibu yang berbahagia. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita dapat berkumpul pada hari ini di bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti knowledge sharing seminar dengan judul Profil Genomik dan Transkriptomik Pohon Penghasil Gaharu. Baik Bapak Ibu, selanjutnya sambutan sekaligus pembukaan oleh Kepala Pusat Penelitian Bioteknologi LIPI kepada Ibu Dr. Puspita Lisdianti dengan hormat kami persilakan. Terima kasih Mbak Wada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat ya bagi kita semua. Juga di bulan puasa ini juga kita tetap melakukan ibadah sesuai ya seperti mungkin ditambah lagi ya dari tahun-tahun sebelumnya. Kemudian juga mutasi strain baru ini sudah mulai meningkat juga lagi ya, COVID-nya sudah mulai meningkat lagi karena strain India itu juga sudah masuk, jadi tetap menjalankan protokol kesehatan di waktu melakukan risetnya juga. Kemudian juga untuk mudik juga ya memang pengen mudik tapi kita juga harus paham kalau kita itu mungkin membawa virus ya. Jadi ada berita juga yang dari Jakarta membawa virus terus terkena lah 39 keluarganya gitu ya. Yaitu jadi kalau misalnya memang harus ke tempat keluarga itu juga tetap menjalankan prokes. Kemudian satu lagi tentang absen memang hari ini belum bisa ya, pagi ini belum bisa, nggak apa-apa, sabar aja ini karena memang ada migrasi ya. Jadi jaringan internet LIPI itu pindah dari Telkomsel ke saya nggak inget apa gitu ya. Jadinya memang seluruhnya itu berpindah ke tempat yang baru, yaitu harus ada penyesuaian. Mungkin satu lagi nanti kita juga akhir tahun ini akan berpindah ke tempat yang baru ya, ke BRIN. Itu juga memerlukan penyesuaian ya mungkin di tahun ini. Kemudian kemarin juga sudah disampaikan Pak Deputi kalau bioteknologi itu kemungkinan besar akan menyesuaikan dengan yang lain ya, karena yang lain ada juga seperti Eijkman, Litbangkes, kemudian Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup mungkin, Kehutanan juga, yaitu nantinya akan dilakukan evaluasi. Tetapi tetap melakukan risetnya, tetap tidak berubah. Pastinya kita butuh waktu di dalam penyesuaian, nggak usah dirisaukan, nggak usah dipikirkan. Kalau yang mau sekolah juga silakan ya, yang masih S2, S1 silakan sekolah. Ada banyak beasiswa bisa dimanfaatkan mungkin yang di masa transisi ini. Oke, itu jadi panjang ya, banyak. Nah, hari ini kita akan mendengarkan Mbak Hartati untuk menyampaikan paparannya tentang Gaharu. Ini bagian dari penelitian S3-nya ya Mbak ya, itu menarik. Kemudian moderatornya adalah Mas Fatoni. Semoga knowledge sharing seminar hari ini kita juga bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan pandangan yang
baru lagi dan juga nantinya tentu saja berguna ya bagi profesi kita sebagai peneliti. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Wardah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih kepada Ibu Kapus untuk sambutan dan pembukaannya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita ke acara inti pagi ini dan untuk kelancaran acara hari ini, mari bersama-sama kita menundukkan kepala sejenak, berdoa menurut keyakinan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Baik Bapak Ibu, acara selanjutnya kami serahkan kepada moderator, kepada Bapak Dr. Ahmad Fatoni, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Wardah selaku MC pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Ibu Lilis selaku Kepala Pusat Penelitian Bioteknologi LIPI, kemudian rekan-rekan peneliti dari Biotek maupun yang dari luar LIPI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan, keselamatan, dan kesempatan untuk menghadiri knowledge sharing seminar yang sudah rutin diadakan di Pusat Penelitian Bioteknologi LIPI setiap hari Selasa. Dan kali ini izinkan saya Ahmad Fatoni untuk memandu paparan yang akan berlangsung hari ini. Jadi hari ini kita ada satu speaker yaitu Ibu Hartati. Beliau merupakan peneliti ahli muda di Biotek LIPI yang saat ini sedang menjalankan studi bioresearch di IPB dengan topik yaitu profil genomik dan transkriptomik pohon penghasil gaharu. Jadi nanti beliau akan memaparkan terkait dengan topik gaharu, dan ini juga beliau beberapa tahun yang lalu juga mendapatkan pendanaan juga ya dari DIPA untuk riset gaharu. Jadi ini semoga nanti kita sama-sama mendengarkan hasil yang cukup menarik karena sudah dimulai beberapa tahun yang lalu, dan semoga nanti hasilnya juga selesai dengan baik. Berbicara tentang pohon gaharu ini, memang Bapak Ibu mungkin tentang manfaat masih belum banyak atau jarang yang diketahui banyak orang ya Bapak Ibu ya. Jadi terkait dengan pohon gaharu merupakan salah satu sumber daya alam hasil hutan yang memiliki nilai ekonomi yang fantastis karena bisa mencapai ratusan juta rupiah gitu. Jadi selain dimanfaatkan untuk bisnis, juga saya juga membaca bisa dimanfaatkan untuk kesehatan ya di dunia medis, bahkan dunia mistis ya, karena dari khas dari bau gaharu yang dihasilkan untuk membuat dupa dan lain sebagainya. Namun pada pagi hari ini kita akan mendengarkan sisi lain, yaitu profil genomik dan juga transkriptomik pohon penghasil gaharu yang akan dibawa oleh Ibu Hartati. Jadi nanti paparan silakan Ibu Hartati, karena satu speaker bebas maksimal 1 jam, kemudian akan dilanjutkan sesi diskusi tanya jawab. Jadi Bapak Ibu jika ada pertanyaan pada saat paparan bisa langsung disampaikan lewat chat, atau nanti setelah paparan selesai bisa raise hand untuk kita buka sesi tanya jawabnya. Baik, demikian Bapak Ibu, mari kita sama-sama dengarkan paparan dari Ibu Hartati, profil genomik dan transkriptomik pohon penghasil gaharu. Waktu dan layar kami persilahkan Ibu Hartati. Ya. Terima kasih kepada Pak Ahmad Fatoni yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan kegiatan dari bagian dari penelitian ataupun bagian penelitian yang sudah pernah dilakukan beberapa tahun sebelumnya. Yang saya hormati Ibu Puspitalis Dianti sebagai Kepala Puslid Bioteknologi LIPI, dan juga kepada yang saya hormati teman-teman semua, baik yang dari Puslid Bioteknologi ataupun dari luar Satker. Terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini untuk mengikuti
knowledge seminar. Mudah-mudahan kita bisa berbagi ilmu. Sebagian dari penelitian ini sudah dikerjakan dan sebagiannya lagi merupakan rencana penelitian yang akan saya kerjakan untuk penelitian S3 saya. Mudah-mudahan bisa memberi manfaat. Gaharu merupakan salah satu produk hutan non-kayu yang bernilai ekonomi tinggi. Proses pembentukan gaharu berada pada pohon, terutama pada pohon gaharu, yaitu pada bagian batang, di mana proses pembentukannya ini diinduksi oleh perlukaan yang mengakibatkan terjadinya infeksi mikroba pada pohon gaharu. Proses infeksi ini dipicu atau diinisiasi oleh perlukaan yang kemudian oleh adanya mikroba yang ada di alam ataupun dari proses artifisial, kemudian terjadi pembentukan gaharu yang mengaktifkan sistem pertahanan tanaman. Komponen penyusun gaharu sendiri karena pengaktifan sistem pertahanan, maka komponen yang penyusun gaharu yang utama adalah yang terkait dengan komponen sistem untuk pertahanan tanaman, terutama dari golongan sesquiterpen dan kromon yang menghasilkan aroma yang unik pada gaharu. Komponen-komponen penyusun ini terdiri dari hingga ratusan senyawa penyusun. Dari beberapa literatur, terutama disebutkan oleh Najiz et al. Pada tahun 2019, bahwa komponen senyawa penyusun gaharu, yaitu dari campuran kromon, kemudian juga sesquiterpen dan golongan-golongan ester, ini bisa mencapai hingga sekitar 150 komponen, sehingga perpaduan atau dari komponen-komponen ini akan memberikan wangi yang unik pada gaharu. Nilai ekonomi gaharu sangat tinggi, bahkan dari Akhter et al. Disebutkan bahwa nilai perdagangan gaharu ini per tahunnya bisa mencapai hingga $8 juta per tahun. Nilai ini terutama bervariasi dilihat dari kualitas resin pembentuk gaharunya. Untuk pemanfaatan, gaharu banyak dimanfaatkan, terutama untuk pembuatan aromaterapi, kemudian dupa, untuk kegiatan keagamaan, atau untuk parfum, baik dari bentuk yang dimanfaatkan dalam bentuk bubuk maupun dalam bentuk minyak ataupun serbuk. Dan pemanfaatan ini tergantung kepada beberapa negara konsumen gaharunya, di mana pada beberapa negara, terutama di Timur Tengah, gaharu ini dimanfaatkan untuk dupa, untuk parfum, tapi untuk di Cina itu diutamakan untuk pemanfaatan bahan obat-obatan, terutama karena pada bagian senyawa sesquiterpen ataupun kromon terdapat senyawa zat anti bakteri dan juga beberapa senyawa yang terkait dengan untuk pengobatan penyakit kanker. Kemudian kalau kita melihat beberapa spesies penghasil gaharu di Indonesia, ada beberapa spesies penghasil gaharu dari golongan, terutama dari golongan Aquilaria, dari jenis Aquilaria dan Gyrinop yang ada, di mana jenis-jenis Aquilaria dan Gyrinop ini utamanya untuk Aquilaria di bagian Indonesia bagian barat, sementara untuk Gyrinop itu di Indonesia bagian timur. Dari ada sekitar 6 jenis Aquilaria yang terdapat di Indonesia, diantaranya adalah Beccaria, Aquilaria beccariana, cumingiana, Filaria hirta, malakensis, dan Microcarpa. Dan ini tersebar di daerah, terutama di daerah Kalimantan, Sumatera, sebagian dari Sulawesi,
dan kemudian juga bisa ditemukan di sebagian Lesser Sunda. Lesser Sunda ini adalah kepulauan yang terdiri dari Pulau Sumba, Sumbawa, Flores, dan Lombok. Kemudian untuk Girinop terdiri dari sekitar yang ditemukan di Indonesia ada sekitar 7 spesies. Namun yang umum dikenal adalah Girinop perstigii yang terdapat yang bisa kita temukan terutama di daerah Sulawesi, kemudian di Lesser Sunda, Maluku, dan Papua. Spesies ini merupakan ordo dari Timelaeales atau termasuk dalam famili Timelaeaceae. Dari beberapa penelitian sebelumnya, ordo ini dimasukkan ke dalam ordo Timelaeales, namun dari hasil penelitian terbaru, ordo ini dimasukkan ke dalam ordo Malvales karena beberapa kedekatan antar atau berdasarkan penelitian terkait sistematika dari spesies-spesies yang ada di dalam ordo atau famili ini. Untuk terkait dengan produksi gaharu yang lestari, nilai ekonomi dan permintaan pasar gaharu yang tinggi telah menyebabkan pembalakan populasi, terutama dari populasi baik Girinop ataupun Aquilaria yang ada di alam. Dan hal ini menyebabkan baik Girinop ataupun Aquilaria termasukkan ke dalam Appendix 2 CITES, dan kemudian dimasukkan ke dalam spesies yang terancam punah berdasarkan IUCN. Dan masuknya spesies ini ke dalam Appendix 2 CITES ataupun ke dalam daftar merah dari IUCN menyebabkan perlunya regulasi dan pembatasan jumlah yang diperdagangkan serta adanya CITES permit untuk peredaran atau perdagangan dari produk gaharu ini. Upaya untuk menjaga keberlanjutan produksi gaharu telah dilakukan. Beberapa di antaranya adalah yang dilakukan seperti pembatasan kuota tebang, konservasi, menggalakkan budidaya, dan pengembangan teknik induksi secara buatan atau secara artifisial. Berikut ini sebagai informasi terkait riset yang sudah dan sedang berjalan dari tahun 2018 hingga tahun 2019. Kami telah melakukan kegiatan terkait dengan gaharu di bawah payung CITES, di mana kegiatan kami utamanya adalah untuk melakukan survei terkait keberadaan Aquilaria dan Girinop untuk dasar penentuan kuota tebang, kemudian identifikasi DNA fingerprint spesies penghasil gaharu, terutama yang kami lakukan tahun 2018 itu untuk daerah Bengkulu dan daerah NTB. Sementara untuk tahun 2019 daerah yang kami targetkan adalah analisis DNA fingerprint dari Sumut dan Kaltim. Selain identifikasi DNA fingerprint, kami juga melakukan chemical profiling dan juga pemeliharaan ataupun kultur jaringan dari Aquilaria, terutama Aquilaria malacensis untuk penyediaan bibit yang nantinya bisa dimanfaatkan untuk gaharu budidaya. Dari tahun 2020, kemudian dari hasil penelitian informasi, hasil penelitian terdahulu, kami mengambil beberapa topik terkait sehingga kemudian menyusun dan mengajukan proposal untuk kegiatan yang kemudian disetujui, dan ini terkait dengan kegiatan by riset, yaitu yang berjudul Profil Genomik dan Transkriptomik Pohon Penghasil Gaharu dari Girinop perstigii. Jadi dari beberapa tahun sebelumnya kita mengerjakan beberapa spesies, terutama dari spesies malacensis, Aquilaria malacensis dan Girinop perstigii. Kemudian pada tahun 2021 kita fokus untuk profil genomik dan transkriptomik pohon penghasil gaharu, tapi untuk khusus untuk Girinop perstigii yang merupakan bagian dari kegiatan bottom up IPH. Kemudian terkait dengan kegiatan terdahulu,
judul yang kami ajukan pada waktu itu adalah kultur jaringan Amalekensis, dan kemudian ada tambahan kegiatan untuk penambahan spesies Gyrinopteris stigi dari induk penghasil gubal gaharu dan identifikasi DNA fingerprint. Output dari kegiatan terdahulu ini adalah kami fokus untuk DNA profiling gaharu atau spesies gaharu, terutama dari Amalekensis dan Gyrinop yang kami temukan di daerah target, yaitu daerah Bengkulu, NTB, Sumut, dan Kaltim berbasis penanda mikrosatelit atau SSR. Kemudian melakukan kultur gaharu dan untuk mendapatkan sekitar 1.000 eksplan tanaman, kemudian memperoleh informasi terkait metabolit gaharu yang nanti bisa dimanfaatkan untuk grading gaharu. Berikut ini adalah foto-foto kegiatan koleksi yang kami lakukan, di antaranya di Sumatera Utara dan Kalimantan Timur. Kemudian dari survei dan monitoring populasi gaharu yang dilakukan di bawah payung kegiatan CITES, sebenarnya kalau target kami tadi ada 4 lokasi, yaitu di Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat, kemudian Bengkulu, dan juga Kalimantan Timur. Namun dari kegiatan survei dan populasi gaharu sebenarnya dilakukan di banyak lokasi dengan target berbagai spesies gaharu, terutama dari spesies Aquilaria dan spesies Gyrinop. Namun dari informasi yang kami peroleh di lapangan, memang keberadaan populasi gaharu, terutama gaharu alam ini sudah mengalami penurunan yang cukup signifikan. Seperti pada contohnya di Sumatera Utara, kami hanya menemukan untuk gaharu alam itu hanya ditemukan di daerah kawasan hutan KPH Pandan Tapanuli Tengah, itu pun jumlahnya dalam jumlah individu. Kemudian hanya ada sekitar 5 pohon. Kemudian untuk dan yang banyak ditemukan itu adalah terutama untuk gaharu budidaya. Sementara untuk Nusa Tenggara Barat itu kami menemukan juga sebagian besar itu gaharu yang ditemukan adalah dari jenis gaharu Gyrinopteris stigi, namun dari gaharu budidaya yang paling banyak, sementara untuk gaharu alamnya sudah sangat terbatas. Kemudian untuk di pulau untuk koleksi gaharu di Bengkulu, di sini sebelumnya kami menemukan bahwa berdasarkan informasi dari petani ataupun guide lapangan yang ada di Bengkulu, disebutkan bahwa gaharu yang dikumpulkan ini merupakan jenis dari gaharu Aquilaria amalekensis. Namun berdasarkan berdasarkan hasil penelitian dari rekan-rekan yang berada dalam kegiatan CITES, maka gaharu ini ternyata diidentifikasi merupakan jenis dari Aquilaria microcarpa. Seluruh sampel yang ditemukan di populasi gaharu yang ditemukan dari kegiatan ini merupakan jenis Aquilaria microcarpa. Dari beberapa tempat kami juga menemukan adanya perbedaan atau kesalahan identifikasi atau karena karakter morfologi yang sangat mirip, terutama seperti halnya di Nusa Tenggara Timur atau Papua diperoleh Aquilaria dari jenis Pilaria, namun sesudah diidentifikasi merupakan jenis dari jenis Gyrinop caudata. Begitu juga dari beberapa tempat seperti di Kalimantan Timur, kami juga memperoleh informasi beberapa sampel yang identifikasi awalnya adalah dari jenis yang berbeda. Hal ini menyebabkan dari kegiatan CITES ini yang dilakukan oleh
Ardiani et al. Tahun 2019 dilakukan barcoding terhadap spesies Girinop dan juga Aquilaria dari beberapa lokasi yang ada di Indonesia, kemudian termasuk tadi sampel-sampel yang diragukan identitasnya. Dari hasil penelitian ini digunakan 3 marka. Yang pertama adalah marka dari genom atau DNA inti, kemudian 2 dari marka kloroplas, yang ketiga-tiganya digunakan untuk mengidentifikasi spesies-spesies gaharu yang ditemukan di lapang, terutama yang identitasnya diragukan. Dari hasil penelitian ini diperoleh bahwa pemanfaatan informasi bahwa pemanfaatan 3 marka, yaitu internal transcript spacer dan juga MATK dan juga RBCL atau lebih sering kita kenal dengan Rubisco, belum mampu untuk mengidentifikasi spesies gaharu dengan tajam. Pengelompokan atau spesies berdasarkan pengelompokan grup dari analisis filogenetik itu menunjukkan bahwa beberapa sampel memang terkelompok, seperti misalnya Gerontoparus stigi berada pada clade atau cabang tersendiri, namun pada beberapa tempat masih ditemukan percampuran antara spesies yang menunjukkan bahwa ITS walaupun sudah memberikan hasil yang lebih baik, namun belum memberikan hasil yang cukup tajam. Berbeda dengan hasil yang diperoleh pada MATK, di mana pada MATK ini belum diperoleh pemisahan yang cukup tajam antara, walaupun dari beberapa beberapa cabang itu diperoleh pengelompokan antara Aquilaria dan Girinop, namun masih bercampur sehingga penggunaan barcoding dengan marka kloroplas belum bisa maksimal atau bisa memisahkan spesies gaharu, terutama dari Girinop dan Aquilaria secara lebih tajam. Berdasarkan data-data ini, kami menyimpulkan masih diperlukan informasi DNA lain, yaitu baik dari genom ataupun dari kloroplas untuk identifikasi yang lebih akurat. Dan pada beberapa spesies, terutama Girinop, informasi terkait whole genome ataupun kloroplasnya berdasarkan penelusuran data di pangkalan data diperoleh bahwa informasi ini belum tersedia. Kemudian kami juga melakukan analisis profil DNA dari 32 sampel dari spesies penghasil gaharu asal Kalimantan dan Sumatera Utara berdasarkan SSR. Untuk analisis profil DNA ini kami menggunakan marka mikrosatelit dengan marka yang sudah dikembangkan oleh Eurling dan Grafendel dari tahun 2006. Namun ada 4 ini untuk sampel yang berasal dari Kalimantan dan Sumatera Utara, kami menggunakan 4. Sebenarnya ada 5, tapi ada dari satu marka lagi itu menghasilkan marka yang monomorfik, sehingga tidak digunakan untuk identifikasi penggunaan lebih lanjut. Dari marka-marka yang ada, dari 10 marka yang ada, hanya 5 yang memberikan marka yang bisa cukup baik, namun yang digunakan lebih lanjut untuk analisa adalah 4 marka. Namun marka-marka tersebut belum mampu mengelompokkan masing-masing spesies juga dengan jelas, karena jumlah marka tadi mungkin juga terkait karena ketersediaan marka, yaitu hanya ada sekitar 10 marka mikrosatelit yang digunakan. Jadi hingga perlu ada identifikasi marka mikrosatelit yang mungkin dapat mengeksplor keragaman spesies
Dan untuk mengeksplor keragaman spesies ini diperlukan markasat mikrosatelit yang lebih banyak, dan untuk ini diperlukan data terkait informasi genom. Dari penelitian ini kami menggunakan beberapa spesies, di antara adalah Krasna malakensis, Beckeriana, kemudian juga Microcarpa, dan juga dari penelitian ini kalau diperoleh informasi berdasarkan hasil filogenetik bahwa tidak terdapat pemisahan yang cukup jelas antara masing-masing spesies. Kemudian kami juga melakukan analisis profil 47 sampel DNA Microcarpa. Sebelumnya ini diidentifikasi dari informasi di lapang adalah merupakan Aquilaria malakensis. Namun dari hasil analisis barcoding ditemukan bahwa sampel ini merupakan dari jenis Aquilaria microcarpa. Kami juga sama seperti sebelumnya, kami juga menggunakan 5 marka mikrosatelit yang dikembangkan oleh Eurling, dengan tambahan satu lagi dari Tenah, yaitu AMA25 dan juga AMA52. Marka yang dikembangkan Eurling ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi jenis Microcarpa, namun dari hasil yang kami peroleh untuk Gyrinopteris DGI, penggunaan marka-marka ini masih belum dapat mendapatkan hasil yang cukup baik. Dari hasil penelitian yang kami peroleh bahwa berdasarkan analisis filogenetik menggunakan gaharu dari jenis Microcarpa, baik dari asal budidaya dan gaharu alam berdasarkan SSR, diperoleh informasi bahwa keragaman dari profil DNA dari gaharu alam itu lebih bervariasi daripada dibandingkan dari gaharu budidaya. Namun kalau kita melihat bahwa dari sumber indukan, kemungkinan dari beberapa gaharu budidaya yang ada di lapang itu sumber indukannya berasal dari gaharu alam, karena melihat dari kemiripan dari gaharu budidaya dengan beberapa indukan gaharu alam yang kami gunakan. Dari kegiatan ini kami juga memperoleh informasi bahwa sebagian besar sumber bibit yang digunakan oleh petani untuk penanaman gaharu budidaya, sebagian besarnya adalah gaharu yang berasal dari gaharu cabutan atau berasal dari seedling dari pohon gaharu alam, sehingga kemungkinan gaharu-gaharu ini merupakan gaharu-gaharu alam asal yang seedlingnya ditanam dan dibudidayakan. Dari beberapa dari informasi ini, kami mengambil kesimpulan bahwa marka yang dikembangkan oleh Graf Wendel ataupun Eurling belum dapat digunakan untuk spesies, terutama dari spesies Gyrinop, sehingga perlu pengembangan atau identifikasi marka yang dapat mengeksplor keragaman jenis. Kemudian dari kegiatan kami juga kami melakukan kegiatan terkait dengan kultur jaringan dan untuk penyediaan bibit pohon penghasil gaharu. Dalam hal ini tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memperbanyakkan atau menghasilkan eksplan tanaman, terutama yang dapat digunakan untuk pengembangan gaharu budidaya. Dari kegiatan ini kami mencoba berbagai media pertumbuhan dengan memodifikasi beberapa media pertumbuhan untuk menghasilkan kultur-kultur atau eksplan tanaman, terutama dari jenis Aquilaria malakensis.
Dari kegiatan ini kami menghasilkan sekitar 2075 eksplan tanaman dari target 1000 tanaman, yang sebagiannya sudah diaklimatisasi dan mendapatkan tanaman yang ada untuk dan sudah diaklimatisasi di lapang dan sudah sebagiannya sudah dipergunakan untuk kegiatan lain, terutama juga untuk kegiatan di biologi untuk penanaman di lapang. Dari analisis pertumbuhan yang dilakukan, ini media pertumbuhan terbaik untuk kami mendapatkan beberapa media pertumbuhan terbaik untuk mendapatkan tanaman dengan tinggi atau jumlah daun, kemudian juga jumlah daun total, jumlah tunas, dan jumlah anakan yang cukup, dan untuk media untuk pertumbuhan akar diantaranya adalah media MS yang untuk tinggi tanaman dan kemudian untuk jumlah anakan dan juga terkait dengan jumlah daun. Dan selain media MS, media yang dapat digunakan adalah media MS dengan tambahan hormon yaitu BAP. Kemudian kami juga melakukan analisis profil gaharu yang berasal dari beberapa lokasi yang dari berbagai grade. Kemudian dari hasil analisis ini kami dari kegiatan ini ada beberapa kelas atau beberapa grade gaharu yang digunakan sebagai sampel, diantaranya adalah gaharu dari jenis kemedangan, kemudian dari grade A, grade B atau double super, kemudian juga dari gaharu yang dengan kontrol dari gaharu yang belum terbentuk gubal. Dari hasil analisis kandungan resin diperoleh informasi bahwa kandungan resin dari gaharu budidaya yang dengan grade yang lebih tinggi memiliki secara umum memiliki kandungan resin yang lebih baik, namun hal ini tidak ditemukan pada semua grade karena kemungkinan dari hasil analisis yang kamu lakukan bahwa terjadi pencampuran karena ketidakjelasan dari sampel-sampel yang pada pengelompokan grade ini, sehingga sebagian grade seperti pada gaharu budidaya Malakensis yang berasal dari sumur ini, grade A-nya kandungan resinnya itu berada di bawah grade B. Kemudian dari analisis kandungan metabolite dari grade masing-masing grade diperoleh bahwa analisis metabolite dari senyawa-senyawa yang ada di dalam gaharu dengan berbagai grade yang berbeda ini, semakin tinggi kandungan resinnya, maka variasi kandungan metabolitnya juga semakin bervariasi. Sementara untuk gubal-gubal yang atau gaharu-gaharu yang berasal dari pohon yang sehat, sementara untuk pohon yang sehat tidak mengandung gaharu, namun mereka sudah memproduksi beberapa senyawa-senyawa yang terkait dengan golongan sesquiterpen ataupun promon. Namun pada beberapa gaharu budidaya ataupun baik dari yang sudah gaharu budidaya dan gaharu alam yang sudah bergubal ini memiliki kandungan yang lebih beragam dengan tambahan variasi kandungan ester yang ada di dalamnya. Ini sama seperti pada gaharu yang tadi berasal dari Sumatera, maka pada gaharu yang berasal dari Kalimantan Timur ini juga ada perbedaan resin antara berbagai grade gaharu yang diuji atau dianalisis.
dan perbedaan ini, namun dari hasil penelitian ini tidak ada senyawa yang spesifik yang membedakan antara gaharu dengan grade yang paling tinggi dengan grade yang di bawahnya. Sehingga untuk penentuan gaharu berdasarkan grade, apakah grade double super ataupun grade A, B, dan D, masih dari berdasarkan penelitian ini belum ada senyawa-senyawa yang spesifik untuk grade ini, sehingga belum ada senyawa yang spesifik untuk penentuan kelas gaharu seperti yang diinginkan. Kemudian terkait dengan riset yang sedang berjalan, riset ini terkait dengan studi by riset, di mana untuk program studi by riset ini tema yang diangkat adalah profil genomik dan transkriptomik pohon penghasil gaharu Gyrinopers tigii. Kami mengambil Gyrinopers tigii sebagai topik dari kegiatan penelitian S3 karena Gyrinopers tigii merupakan salah satu jenis gaharu yang penting di Indonesia, dan Gyrinopers tigii merupakan tanaman yang atau jenis gaharu yang banyak ditemukan di Indonesia, terutama di Indonesia bagian timur. Data terkait sebaran Gyrinopers tigii berdasarkan Lee dan Muhammad diperoleh informasi bahwa Gyrinopers tigii memiliki wilayah persebaran terutama di daerah Lester Sunda, yaitu di daerah Lombok, Sumba, Flores, dan Sumbawa, dan di Sulawesi terutama di daerah Minahasa. Kemudian sebagian diperoleh di daerah Papua Barat. Spesies ini merupakan spesies penghasil gaharu, terutama yang dimanfaatkan untuk memproduksi minyak, yaitu berupa minyak gaharu. Untuk penelitian ini, terkait dengan penelitian ini, dari hasil penelitian terdahulu, kami menemukan beberapa permasalahan yang terkait dengan identifikasi spesies. Identifikasi spesies ini sangat penting untuk konservasi dari jenis-jenis baik Aquileria ataupun Gyrinop, kemudian dalam penentuan kota tebang dan perdagangan. Dan di antara solusi yang dibutuhkan, karena tadi dari data DNA barcoding diperoleh informasi bahwa penggunaan beberapa marka genom inti atau DNA inti ataupun marka kloroplas yang umum seperti ITS ataupun MATK dan RBCL belum bisa memisahkan masing-masing spesies dengan akurat, sehingga solusinya adalah ketersediaan data dukung berbasis DNA. Untuk penggunaan ini diperlukan data genom yang lengkap, baik dari kloroplas ataupun dari whole genome gaharu. Terutama karena dalam penelitian ini kami menggunakan target tanaman dari Gyrinopers tigii. Dari informasi atau penelusuran data terkait informasi genom dari Gyrinopers tigii,
di pangkalan data seperti NCBI diperoleh informasi bahwa data terkait informasi genom baik kloroplas maupun genom inti masih belum tersedia. Beberapa data yang tersedia baru terbatas pada fragmen untuk identifikasi jenis dari MATKE, RBCL atau Rubisco, dan juga beberapa dari ITS. Sehingga untuk itu diperlukan kelengkapan ataupun data dukung dari genom ataupun baik genom inti ataupun dari whole genome ataupun dari kloroplas. Permasalahan berikutnya dalam penentuan kualitas dalam penelitian gaharu adalah permasalahan kualitas gaharu budidaya yang masih rendah, di mana dari berdasarkan temuan yang kami peroleh di lapangan juga dan juga dengan didukung oleh studi literatur, kualitas gaharu budidaya masih di bawah gaharu alam, di mana dari penelitian sebelumnya diperoleh juga bahwa kandungan resin gaharu budidaya belum sepadat gaharu alam untuk kelas yang sama, dan seperti yang diketahui bahwa kepadatan resin ini akan mempengaruhi aroma gaharu dan kualitas gaharu. Aroma terkait dengan senyawa metabolit ataupun komponen-komponen metabolit yang terbentuk, dan ini diatur pada level biokimia dan transkriptomik yang sebelumnya yang belum dipahami sepenuhnya untuk terutama untuk girinop. Beberapa informasi terkait dengan analisis transkriptomik pada gaharu sudah diperoleh untuk dari jenis Aquilaria, terutama Aquilaria sinensis, yang berasal dari jenis Aquilaria yang sebarannya adalah di daerah Cina. Dari informasi yang kami peroleh juga ternyata bahwa pembentukan gaharu ini sangat dipengaruhi oleh metode induksi, kemudian juga dari genetik gaharu, karena dari informasi sebelumnya juga kami memperoleh bahwa informasi bahwa beberapa senyawa kontrol untuk jenis gaharu yang sehat dan juga gaharu yang memproduksi gubal untuk masing-masing spesies memberikan komponen-komponen gaharu yang berbeda antar spesies. Jadi pembentukan gaharu ini dipengaruhi oleh genetik dari gaharunya sendiri. Kemudian yang terakhir adalah dari komunitas mikroba. Untuk ini dalam penelitian ini kami akan mempelajari transkriptop pohon yang terbentuk gaharu dan bagaimana ekspresi gennya dan kemudian dikaitkan dengan metode induksi untuk menghasilkan gaharu dengan kualitas seperti yang baik, yang dapat digunakan untuk mendukung pemuliaan untuk mendukung budidaya gaharu. Pemanfaatan informasi DNA yang diperoleh dari kegiatan penelitian ini, terutama dari informasi whole genome sequence ataupun dari genom kloroplas, dapat dimanfaatkan untuk identifikasi spesies yang lebih akurat. Kemudian dapat digunakan juga untuk mengidentifikasi marker yang lebih beragam, terutama untuk mikrosatelit, dan juga bisa digunakan untuk analisis SNP. Kemudian lebih lanjut bisa digunakan untuk mempelajari struktur genom, kemudian melakukan analisis komparatif genom analisis untuk mempelajari variasi genetik, baik kemudian juga variasi struktural dan mutasi yang ada pada beberapa jenis gaharu. Kemudian untuk mempelajari sistematika, kemudian karena beberapa ordo dari Malvaceae ini, terutama Girinop dan Aquilaria ini memiliki kemiripan yang sangat tinggi, di mana bahkan hingga tingkat individu, di mana Girinop dan Aquilaria ini hanya dibedakan berdasarkan jumlah stamen
Jadi informasi yang lain itu sangat mirip. Dan kalau kita melihat dari berdasarkan analisis literatur dari hasil penelitian sebelumnya terkait dengan struktur kloroplas dari gaharu atau dari beberapa pohon penghasil gaharu dari jenis Aquilera sinensis, diperoleh struktur kloroplas yang berbentuk sirkular quadripartit, di mana ada 4 bagian dari struktur sirkular ini, di antaranya adalah ada bagian yang merupakan bagian dari bagian dari long single copy, kemudian ada bagian yang terdiri dari short single copy yang diapit oleh 2 inverted repeat. Dan pada beberapa spesies ada perbedaan antara gen-gen yang terdapat atau di dalamnya atau variasi struktural, kemudian perbedaan atau variasi genetik yang ada pada struktur kloroplas ini. Gen-gen yang terdapat pada kloroplas ini dapat digunakan untuk identifikasi spesies karena pada kloroplas ini mengandung berbagai jenis gen, terutama gen yang terkait dengan fotosintesis dan juga dan lainnya. Kemudian dari analisis disebutkan ada sekitar 113 sampai 127 gen yang masing-masingnya bisa dieksplor lebih lanjut untuk identifikasi spesies yang lebih akurat. Tujuan dari kegiatan untuk bioresearch ini adalah memperoleh informasi terkait profil sekuen utuh dari Gyrinopteris tigii dengan membandingkan antara short read Illumina dan long read itu berdasarkan Oxford Nanopore Technology. Kemudian melakukan konstruksi genom kloroplas Gyrinopteris tigii berdasar data sequence dan studi filogenomik dari Gyrinopteris tigii. Kemudian juga komparatif genom analisis untuk mengidentifikasi variasi struktur dan mutasi pada Gyrinopteris tigii, karena kemudian juga dibedakan berdasarkan lokasi, karena pada sampel ini digunakan ada sekitar 12 sampel yang berasal dari lokasi yang berbeda. Kemudian yang keempat adalah memperoleh data transkriptomik para Gyrinopteris tigii yang terbentuk gaharu dan tidak, serta data ekspresinya yang terkait dengan metode induksi. Di antara manfaat yang bisa diperoleh dari kegiatan ini adalah informasi sequence genom sebagai basis data untuk mendukung identifikasi jenis. Kemudian dari komparatif genom bisa diperoleh informasi terkait mutasi dan variasi struktur genom. Informasi genom ini baik inti maupun genom kloroplas bisa digunakan genom referensi untuk spesies genom yang lain. Dari informasi yang kami perolehkan hingga tanggal 20 April kemarin, ini belum ada informasi terkait genom Gyrinopteris tigii, baik dari genom whole genome ataupun dari genom kloroplas. Namun dari tanggal 20 yang lalu, dari 20 April, dari penelusuran di pangkal data, kami sudah menemukan bahwa ada input data terkait genom referensi genom Gyrinop, jadi jenis Gyrinop, namun dari jenis Gyrinop wala. Gyrinop wala merupakan salah satu Gyrinop yang dihasilkan juga di Indonesia, dan nantinya ini bisa dijadikan referensi untuk perakitan atau assembly dari genom kloroplas yang dari Gyrinopteris tigii yang kami uji. Untuk informasi transkriptomik dari kegiatan ini juga akan diperoleh informasi terkait
transkriptom untuk memahami mekanisme pembentukan gaharu dan mencari metode induksi berbasis data ekspresi gen pada Gyrenopers TGI. Kemudian untuk kegiatan penelitian, waktu penelitian ini berlangsung dari Desember 2020 sampai September 2021, di mana beberapa kegiatan yang terkait dengan ekstraksi DNA dan RNA serta analisis ekspresi gen akan dilakukan di Puslit Bioteknologi LIPI. Sebagian dari kegiatan akan dilakukan terutama untuk whole genome, itu akan dilakukan di 2 tempat, yaitu di LIPI dan juga di Advanced Lab di IPB. Sementara untuk analisis bioinformatik itu akan dilakukan di IPB dan juga di LIPI. Kemudian dari penelitian ini kami membagi 3 sub penelitian dari tema yang kami usulkan, yaitu yang akan dijelaskan lebih lanjut di dalam alur penelitian berikut, di mana dari penelitian ini ada 3 penelitian terkait. Yang pertama adalah analisis profil sequence whole genome Gyrenopers TGI berdasarkan data sequence dari MinION dan juga dari Illumina. Kemudian yang penelitian kedua, konstruksi genom kloroplas dan studi filogenomik atau dan filogeografik Gyrenopers TGI menggunakan data MinION. Kemudian analisis transkriptomik dan analisis ekspresi gen pembentukan gaharu pada Gyrenopers TGI. Untuk sampel yang digunakan khusus untuk penelitian pertama, yaitu untuk whole genome, kami menggunakan sampel yang berasal dari bagian pucuk tanaman, ya, karena di dalamnya tidak hanya terdapat daun yang mungkin sebagian besarnya adalah mengandung kloroplas, genom kloroplas. Kami juga menggunakan bagian dari batang muda sehingga bisa mengeksplor seluruh whole genome dari gaharu. Dan selanjutnya dilakukan pembuatan pustaka DNA genom sequencing dan selanjutkan dengan analisis bioinformatik. Adapun luaran yang diinginkan adalah profil genom lengkap dari Gyrenopers TGI. Kemudian untuk konstruksi genom kloroplas kami menggunakan 12 sampel gaharu yang berasal dari lokasi yang berbeda. Untuk selanjutnya sama seperti pada penelitian pertama juga akan dilakukan pembuatan pustaka dan analisis sequencing menggunakan MinION. Kemudian dan melakukan komparatif genome analysis untuk mencari variasi struktur atau mutasi pada kloroplas genom Gyrenopers TGI. Dan selain itu, di luaran yang lain adalah konstruksi dari genom Gyrenopers TGI dari sampel-sampel yang kami gunakan. Untuk analisis transkriptomik, kami menggunakan analisis 2 pendekatan di sini. Untuk analisis transkriptomik itu sequencing yang digunakan menggunakan basis data Illumina. Kemudian untuk analisis ekspresi gen ini menggunakan beberapa perlakuan, nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Adapun luaran yang diinginkan adalah informasi transkriptom, pohon bergaharu dan tidak bergaharu, dan serta data terkait ekspresi gen. Seperti yang dijelaskan tadi, pada penelitian pertama kami menggunakan bagian pucuk tanaman Gyrenopers TGI. Untuk ini kami menggunakan sampel dari umur yang gaharu budidaya, itu dari tanaman yang berumur sekitar 15 tahun. Kemudian untuk penelitian 2, bagian daun digunakan sebagai sampel yang dikoleksi dari 12 individu yang berasal dari lokasi yang berbeda-beda. Terkait dengan sequencing menggunakan MinION,
ini diperlukan ekstraksi DNA dengan kualitas genom yang dan kuantitas genom yang tinggi, sehingga dari penelitian ini perlu dipastikan bahwa untuk PNT, karena nantinya tidak menggunakan sistem PCR dan langsung, ini digunakan material dari DNA-nya ini diperlukan sekitar minimal sekitar 1-2 mikrogram, cukup banyak gitu ya. Kemudian ini untuk mengukur secara precise konsentrasi DNA yang digunakan ini bisa digunakan dengan kubik ya, untuk memastikan konsentrasi yang di DNA hasil ekstraksi genomnya itu ada sekitar 1-2 mikrogram. Kemudian untuk workflow lab basah analisis genomik secara umum adalah dimulai dari isolasi genom DNA, kemudian preparasi DNA library, loading sampel, kan kemudian dilanjutkan dengan sequencing. Untuk preparasi lab atau pustaka lab, pustaka DNA itu secara umum baik antara Illumina ataupun menggunakan MinION secara umum ini hampir mirip, cuma dalam penggunaan Illumina itu ada beberapa jenis adapter yang digunakan, diantaranya adalah adapter yang untuk ada 3 adapter, itu adapter yang untuk memulai sequencing, kemudian adapter yang untuk menempel ke bagian protein dari sel Illuminanya, kemudian adapter yang untuk indeks, ini adalah untuk identifikasi dari sequencing yang dihasilkan, terutama jika sequencingnya dilakukan untuk multiplexing. Kemudian platform untuk analisis DNA menggunakan ONT, ini secara umum ada beberapa tahap yang digunakan, meliputi raw data, diikuti dengan bascaling, kemudian quality control dan filtering dari sequence yang dihasilkan, lalu dilanjutkan dengan assembly dan anotasi, selanjutnya dilakukan downstream analysis. Untuk assembly ini bisa digunakan berbagai tools yang membantu untuk proses assembly. Di sini dari beberapa yang kami, dari informasi yang kami peroleh, itu bisa digunakan menggunakan Medaka dan Kanu dan Smart de Novo. Ada beberapa tools yang bisa digunakan untuk kegiatan ini. Kemudian untuk platform analisis informasi menggunakan Illumina ini, sequence Illumina ini hampir mirip ya. Cuma dalam kegiatan ini karena sampelnya adalah bukan merupakan sampel, mungkin bisa dibalikkan sebentar ya. Ya, dari kegiatan ini, dari sequencing Illumina dan nanopore teknologi, di mana perbedaan di antara perbedaannya adalah panjang sequence, terutama panjang sequence untuk Illumina itu umumnya adalah yang short hingga yang panjangnya sekitar 300 base pair. Sementara untuk ONT itu bisa mencapai 4 megabase pair, yaitu dalam bentuk long read. Dan kelebihan dari Illumina adalah bisa menghasilkan output data yang cukup besar karena bisa dilakukan massive parallel sequencing. Namun kalau melihat dari akurasi data, maka akurasi data yang diperoleh dari MinION ini
masih ada tingkat error hingga sekitar 12%, dan ini bisa ditutupi oleh penggunaan Illumina. Namun pada Illumina dari beberapa literatur juga disebutkan ada gap atau celah yang diperoleh dari sequencing, dan ini bisa ditutupi nantinya oleh long sequence atau long reads dari MinION, sehingga penggunaan data dari keduanya bisa menghasilkan data sequence yang lebih akurat. Untuk sampel yang digunakan pada kegiatan chapter penelitian 2, yaitu untuk konstruksi Chloroplas Gyrinoperstigi ini digunakan beberapa sampel. Namun di sini kami menggunakan sampel-sampel yang sudah diidentifikasi oleh LIPI dan dipastikan bahwa ini adalah Gyrinoperstigi, juga berdasarkan data karakterisasi morfologi dan juga sebagiannya berdasarkan data sequencing. Namun kami kemungkinan masih akan memasukkan, karena tadi salah satu daerah persebaran dari Gyrinoperstigi adalah daerah NTB. Di sini mungkin ada satu sampel dari 12 sampel ini yang dikurangi dan akan dimasukkan sampel dari Gyrinoperstigi yang berasal dari NTB. Untuk analisis filogenomik dan filogenetik dan komparatif genom, untuk konstruksi filogenomiknya menggunakan Mega 7, menggunakan maksimum light mode dengan bootstrap 100 kali. Dan kemudian untuk control outgroup digunakan sampel dari Oldomalpales sebagai control outgroupnya. Sedangkan untuk comparative genome analysis sama digunakan control outgroup dari Oldomalpales. Namun untuk program alignment-nya, karena tadi tujuannya adalah untuk membandingkan genom antar variasi genom pada Gyrinoperstigi ini, maka dilihat dengan menggunakan software tertentu, yaitu seperti mouse, dengan menggunakan genom Chloroplas asinensis sebagai referensi, dan berdasarkan dari informasi yang terbaru seperti yang disebutkan tadi bahwa sudah ada informasi terbaru dari genom Gyrinop, yaitu dari jenis Awala yang sudah di-upload atau bisa digunakan sebagai referensi untuk Gyrinoperstigi. Kemudian untuk analisis transkriptomik, ini digunakan ekstraksi RNA dari pohon yang bergaharu, di mana untuk sampel diambil dari 3 individu tanaman, yaitu dari bagian yang bergaharu dan tidak bergaharu. Isolasi RNA menggunakan protokol Minikit Plant Total RNA, di mana dalam hal ini kemudian dicek RNA integrity number-nya memenuhi kualifikasi, yaitu 7,4 hingga 8,6. Kemudian untuk preparasi library-nya juga mirip tadi seperti pada genom, hanya pada kegiatan ini ada perubahan dari RNA menjadi sintetis cDNA. Kemudian untuk pengolahan platform analisis dari RNA sequence-nya secara umum juga mengikuti alur yang sama, namun untuk assembly menggunakan perangkat atau tool software yang berbeda.
Dan dalam hal ini juga nanti dilakukan analisis terkait dengan dispersion expression untuk memilih gen-gen target yang digunakan untuk RT-PCR. Untuk RT-PCR, analisis RT-PCR ini akan digunakan sampel, beberapa sampel, di mana sampel yang digunakan ini berasal dari beberapa perlakuan, di mana untuk sampel, karena berdasarkan analisis transkriptomik itu sampel yang digunakan adalah sampel yang diinduksi dengan bioserum gaharu. Maka dalam penelitian ini untuk analisis ekspresi gen, sampel yang perlakuan yang digunakan salah satunya adalah sampel disuntik dengan bioserum gaharu. Kemudian yang kedua adalah penggunaan induser asam jasmonat dan aplikasi dari keduanya yaitu bioserum dan induser asam jasmonat dengan kontrol gaharu yang tanpa dibor dan dengan dibor. Kemudian dari penelitian ini akan dikaitkan metode induksi dengan analisis beberapa gen-gen yang target, ekspresi gen-gen dan target. Untuk gen-gen target bisa digunakan selain dari hasil differential expression ini, dari hasil beberapa literatur juga diperoleh informasi terkait gen-gen yang terekspresi pada pembentukan gaharu seperti pada Aquilaria sinensis. Beberapa gen-gen ini bisa dimanfaatkan untuk analisis ekspresi gen. Kemudian untuk housekeeping gene-nya akan dilakukan seleksi gen aktin ataupun beberapa gen terkait seperti GAPDH dan beberapa housekeeping gene yang berdasarkan pada informasi publikasi dari Islam et al. 2020, nantinya akan dipilih housekeeping gene yang stabil untuk diseleksi penggunaan housekeeping gene yang stabil untuk pengujian beberapa gen target. Demikian yang bisa disampaikan Pak Ahmad Patoni. Mudah-mudahan dari Ibu dari rekan-rekan semuanya bisa mungkin memberikan masukan terkait untuk pelaksanaan penelitian ke depan. Terima kasih. Terima kasih Bu Artati atas paparannya yang sangat menarik terkait dengan tanaman kehutanan yaitu gaharu. Bapak Ibu, kami persilahkan untuk sesi tanya jawab. Jadi hadir juga di sini bersama kita peneliti dari KLHK juga ada Ibu Nur Cahyaningsih, mungkin nanti bisa share juga terkait dengan pengalaman riset tentang tanaman kehutanan atau ada riset terkait dengan gaharu, mungkin kedepannya bisa kerjasama atau seperti apa. Jadi silakan Bapak Ibu untuk pertanyaan kepada Ibu Artati tentang riset gaharu. Mungkin Bu Artati, halo? Ya Pak. Ya. Mungkin saya mulai dulu nanti sambil disusul dengan yang lainnya. Yang terkait dengan apa tadi memerlukan pengembangan marker ya Bu Artati ya khusus untuk spesies satu tadi. Nah, apakah itu menjadi rencana dalam bagian dari studi ini atau seperti apa rencananya gitu, karena itu memang diperlukan ya marker itu, atau mungkin sudah ada yang lembaga lain yang mengerjakan atau seperti apa. Kemudian karena tadi kalau kita lihat dari roadmap Bu Artati itu roadmap-nya bagus dari 2018 tapi hanya sampai 2021 ya. Nah, berikutnya itu 2021 ke sana itu seperti apa gitu perencanaan riset terkait dengan gaharu ini, sampai akhirnya sampai di mana, atau akan menggandeng mitra siapa atau mitra mana, itu mungkin yang menarik ya Bu Artati ya. Biar riset ini selain output juga nanti outcome-nya akan terlihat lebih jelas. Mungkin itu dulu dua itu Bu Artati. Iya.
Untuk tadi kan dari terima kasih Pak Potoni atas pertanyaannya. Tadi kan dari kegiatan penelitian ini sebenarnya dari kegiatan penelitian ini kita fokusnya itu kalau untuk tadi kan untuk menghasilkan profil apa namanya atau whole genome sequence dari Gynoperstigii, kemudian konstruksi kloroplasnya, dan kemudian variasi apa namanya struktural ataupun mutasi. Namun untuk pengembangan marker, mungkin kalau misalnya ini tidak bisa dikerjakan dalam penelitian bersamaan, ini bisa mungkin untuk target berikutnya dari kegiatan lanjutan penelitian ini, karena ini penelitian yang cukup banyak ya, untuk analisis informatiknya aja itu pasti cukup lama dan terkait juga dengan batasan waktu studi, sehingga ini akan menjadi target ke depan, tapi mungkin tidak dilakukan bersamaan dengan apa namanya untuk di apa namanya untuk target penelitian S3, namun untuk proyeksi penelitian lanjutan dari kegiatan penelitian ini. Terkait dengan penelitian ini, untuk perencanaan tahun 2021, selain tadi juga pengembangan marker, ada beberapa mungkin yang perlu juga ditindaklanjuti dari penelitian ini nantinya, karena tadi seperti yang disebutkan bahwa untuk budidaya gaharu itu selain dipengaruhi oleh metode induksi, juga salah satunya dipengaruhi oleh metode induksi, sehingga nantinya ke depan walaupun mungkin dari penelitian kami nanti akan diperoleh data terkait transkriptom dan kemudian data ekspresi gen, terutama terkait dengan metode induksi. Namun untuk mendapatkan metode induksi yang benar-benar efektif untuk induksi gaharu, sehingga bisa menghasilkan gaharu untuk produksi gaharu yang lestari, ini perlu penelitian lebih lanjut, dan ini bisa juga diagendakan untuk penelitian berikutnya. Selain itu, yang ya kedepannya ya. Iya, kedepannya mungkin ya begitu Pak Tony. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, silahkan jika ada pertanyaan atau yang ingin diklarifikasi atau ingin berbagi informasi juga, kami persilahkan. Mungkin ini masih belum ada, jadi oke, nyambung lagi Bu Hartati. Jadi tadi karena saya kurang nggak paham juga ya Bu ya untuk riset kehutanan ini. Tadi disebutkan bahwa resin gaharu dari budidaya dengan alam itu kepadatan resinnya tidak sepadat alam ya dengan budaya ini. Nah, kepadatan resin mempengaruhi aroma, sementara aroma itulah yang berpengaruh terhadap kualitas itu ya, grade-nya ya. Iya. Namun menariknya di sini adalah tidak ada tadi disampaikan senyawa spesifik yang membedakan antar grade itu. Nah, kemudian key faktornya apa gitu? Apakah berarti kalau asumsi saya kepadatan resin ini yang apa ya? Ada komponen lain selain senyawa sekunder ya, metabolit sekunder yang mungkin berpengaruh terhadap, saya nggak tahu interaksinya gimana gitu. Apakah sudah dianalisis resin itu sendiri itu selain komponen dari senyawa secondary metabolit yang aromatik mungkin ya, aromatik compound, saya kurang paham juga. Nah ini bagaimana Bu Hartati analisisnya? Sejauh ini data informasi terkait resin oyo resin gaharu ini umumnya ini apa namanya dari golongan kromon, sesquiterpen, tapi dari beberapa publikasi termasuk juga dari kegiatan penelitian yang kita lakukan itu dari golongan senyawa ester yang juga sangat menentukan aroma wangi dari ini. Dan memang ya
apa ya? Dan itu tadi gitu bahwa pembentukan senyawa ini sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor sehingga sebenarnya sangat kompleks kalau kita nanti bagaimana menyusun strategi untuk menghasilkan gua haru dengan kualitas yang baik, kemudian untuk produksi yang berkelanjutan karena senyawa-senyawa ini yang terbentuk ini sangat kompleks. Dan kalau kita melihat dari beberapa analisis gaharu dari grade itu masing-masing berbeda. Namun dari beberapa literatur juga disebutkan ada beberapa senyawa penanda yang bisa digunakan untuk penentuan kualitas gaharu dengan grade yang tinggi. Di antaranya itu Audesma, kemudian juga Aromadendron, dan ada beberapa Valencans yang bisa digunakan sebagai penentu grade. Namun bagaimana pelaksanaannya nantinya, apakah dari metode induksi ini, bagaimana menghasilkan metode induksi yang bisa menghasilkan ke semua komponen itu juga perlu optimasi lebih lanjut, dan ini juga agak agak kompleks karena untuk pembentukannya sendiri itu dipengaruhi salah satunya adalah konsorsium bakteri, dan kadang-kadang kalau kita mengandalkan bakteri alami itu hasilnya mungkin akan berbeda masing-masing ya. Jadi perlu dikontrol juga nanti dikontrol konsorsium bakteri yang digunakan. Namun yang bisa menghasilkan beberapa penanda untuk gaharu berkualitas tinggi tersebut. Ya. Baik, terima kasih Bu Tati. Sudah ada satu penanya dari peserta, Bu Siti Nurrohmah. Silahkan, kalian persilahkan. Sudah raise hand. Ya. Terima kasih atas kesempatannya Pak Ahmad Fatoni. Saya ingin sedikit bertanya Mbak Tati, menarik sekali penelitiannya. Ini Mbak, saya tadi masih bingung terkait tunas samping dengan anakan. Mungkin Mbak Tati bisa memperlihatkan, oh yang namanya gambar ini tunas samping seperti ini dan anakan seperti apa. Mungkin Mbak Tati punya gambarnya. Terus yang kedua terkait dengan gaharu budidaya dan versus gaharu alam. Yang ingin saya tanyakan, berapa umur tanaman gaharu budidaya dan berapa umur tanaman gaharu alam? Terus terkait dengan gaharu budidaya, apakah itu ada induksi untuk menghasilkan gupal atau apalah, ada treatment pada gaharu budidaya? Terus apakah gaharu budidaya itu berasal dari produk kultur jaringan, begitu? Terus yang terakhir terkait dengan RNA extraction, bagian mana yang Mbak Tati ambil, ataukah batang atau daun atau bagian mana, dan pada umur berapa tanaman tersebut? Terima kasih Mbak Tati. Ya, untuk terkait dengan kultur, mungkin saya nggak terlalu paham kalau untuk kultur jaringan. Mungkin nanti ini bisa dijelaskan lebih lanjut kalau untuk terkait dengan hasil dari kegiatan kultur jaringan tadi. Tapi untuk umur, terkait dengan tadi umur gaharu budidaya yang digunakan, umur gaharu budidaya dan umur gaharu alam. Kebetulan untuk umur
Gaharu itu zat-zat ekstraktif gaharu itu lebih banyak diperoleh dari gaharu yang berumur lebih tua, itu dari hasil beberapa literatur. Sehingga sebenarnya untuk metode induksi lebih baik dilakukan pada gaharu yang umurnya di atas 15 tahun. Lebih baik lagi gaharu yang berumur tua. Karena di lapangan itu gaharu biasanya terbentuk yang untuk di alam itu adalah proses pembentukan gaharu ini berlangsung sangat lama, itu bisa hingga puluhan tahun. Jadi bisa dibayangkan umur pohonnya juga tua, dan biasanya pembentukan yang seperti inilah yang menghasilkan gaharu yang cukup baik. Namun dari beberapa literatur sebenarnya disebutkan juga bahwa karena dari informasi yang kami peroleh, karena pembentukan gaharu ini terbentuk di jaringan plum, di jaringan vesel atau silem, kemudian kambium, umumnya itu bagian batang, bagian silem, plum dan kambium, terutama di bagian batang. Jadi dari sebenarnya induksi, kalau tadi kita melihat induksi itu bisa dilakukan pada umur yang lebih muda, sehingga hal ini yang mungkin bisa diadaptasi dari gaharu budidaya. Kalau kita melihat seperti metode yang dikembangkan oleh Cina, gitu, mereka umur gaharu pada umur 5 tahun. Jadi mereka menanam gaharu hingga umurnya 5 tahun, dan gaharu-gaharu yang berumur 5 tahun ini mulai diinduksi untuk pembentukan, sudah bisa diinduksi untuk pembentukan gaharu secara artifisial. Jadi induksinya ini bisa dilakukan secara artifisial dengan kan karena pada prinsipnya pembentukan gaharu ini diinduksi oleh perlukaan. Untuk gaharu alam biasanya kan di alam dia terbentuk perlukaan itu dengan adanya patahan ataupun misalnya tersambar petir atau lain-lain, dan kemudian diinfeksi oleh mikroba sehingga terbentuk gaharu, dan prosesnya ini berlangsung sangat lama. Namun metode ini bisa diadaptasi untuk induksi atau pembentukan gaharu budidaya dengan melakukan artifisial perlukaan, baik dengan mekanis atau beberapa contoh yang atau beberapa perlukaan yang dilakukan itu bisa dengan di lapang. Dari hasil pengamatan yang kami lihat itu bisa dengan dibor, kemudian juga diolesin, dilakukan secara mekanis aja, atau juga sesudah diperlakukan mekanis kemudian ditambahkan beberapa konsorsium mikroba, atau kalau dilihat dari metode yang terbaru itu mereka memanfaatkan induser. Induser ini bisa berupa hormon seperti metiljesmonat, itu yang merupakan bagian dari komponen sinyal yang menginduksi pengaktifan respon ketahanan tanaman. Jadi dengan memberikan induser berupa metiljesmonat, maka akan mempercepat pengaktifan respon pertahanan tanaman sehingga bisa memproduksi metabolit seperti tadi sesquiterpen dan kromon. Karena metabolit tadi yaitu sesquiterpen dan kromon ini merupakan senyawa-senyawa yang diproduksi sebagai respon tanaman untuk pertahanan. Jadi kalau melihat dari senyawa-senyawa ini, umumnya senyawa-senyawa ini memiliki efek antimikroba. Jadi sebenarnya dari perlukaan tanaman mengeluarkan zat-zat metabolit sekunder untuk pertahanan yang memiliki efek antimikroba. Namun dari beberapa penelitian juga diteliti ternyata zat-zat ini juga memiliki efek yang bisa dimanfaatkan untuk obat-obatan, termasuk diantaranya untuk anti kanker. Kemudian untuk RNA, bagian yang diambil tadi adalah bagian batang, karena tadi seperti yang disebutkan bahwa gaharu ini utamanya terekspresi di bagian batang gaharu.
Dan untuk analisis ekspresinya kami nanti menggunakan gaharu-gaharu yang apa namanya, karena tadi disebutkan bahwa gaharu ini bisa diinduksi mulai umur sekitar 5 tahun. Demikian Mbak Nur Rohmah. Ada lagi nggak yang kelewat? Oh iya, sudah Mbak. Terima kasih banyak atas penjelasan. Oke, ya terima kasih Bu Siti Nur Rohmah, Bu Hartati untuk jawabannya. Ada penanya lagi, Bu Siti Kurniawati, silakan, sudah raise hand. Kami persilahkan. Terima kasih Pak Fatoni. Mohon maaf tidak menyalakan video. Ada dua yang ingin saya konfirmasi Mbak Tati terkait dari hasil riset sebelumnya ya. Ya. Kalau nggak salah sebelumnya yang dari tahun 2018 sama 2019 dari Project CITES ya, itu pernah ada atau tadi di awal juga Mbak Tati menampilkan slide di Indonesia itu gaharunya jenisnya dari Aquilaria sama Girinops gitu. Apa memang maaf kalau saya awam di tanaman kehutanan, gaharu itu hanya dari 2 jenis itu saja seperti itu. Dan dari tadi yang hasil koleksi dari beberapa daerah di Indonesia, pernah ada kesalahan ya, diduga itu berdasarkan informasi dari guide atau dari para petani di lapang ya, itu misalkan awalnya itu mikrokarpa, kemudian ternyata setelah hasil analisis, ternyata malakensis seperti itu ya. Apa tadi belum ada pendahuluan untuk karakterisasi morfologi yang awal seperti itu apa sih yang membedakan misalkan apa bedanya sih tadi misal Aquilaria sama Girinops seperti itu, apa dari bunganya belum diterangkan ya yang apa sebelum lari ke genomik ke ke transkriptomik gitu, yang untuk yang sederhana misalkan pembagian dari morfologi aja, karakter morfologi itu untuk gaharu itu apa sih yang dilihat seperti itu, apa dari bunganya atau gimana seperti itu. Kemudian juga ternyata kesininya 2020 sampai 2021 untuk yang genomik dan transkriptomiknya milih Verstegi ya, Girinops Verstegi gitu. Itu apa dari tujuannya tadi kan untuk ada permasalahan untuk bisa mengantisipasi atau menjawab tantangan tadi kuota terbang, terus perdagangan dan lain-lain. Itu apa memang Verstegi ini nanti bisa menjawab dari permasalahan tadi seperti itu dengan diketahuinya data genomik untuk nanti analisis tadi yang tidak bisa mengcover secara tajam tadi pembagian dari jenis-jenis gaharu. Itu aja sih mungkin Mbak Tati ya. Terima kasih. Ya, makasih. Makasih Bu Nina. Ya. Tadi terkait dengan jenis-jenis pohon penghasil gaharu yang ada di Indonesia, sebenarnya ada beberapa jenis yang disebutkan bisa menghasilkan gaharu selain dari jenis Girinops ataupun Aquilaria ini. Disebutkan sebenarnya ada 6 jenis, termasuk salah satunya Aetoxylon itu. Namun yang paling umum memproduksi gaharu dengan kualitas yang mungkin ya cukup memenuhi kebutuhan pasar itu adalah dari jenis Aquilaria dan jenis Girinops ini. Sementara untuk yang lain ini nggak terlalu umum, walaupun mereka bisa menghasilkan zat-zat ekstraktif gaharu, namun mungkin produksinya tidak seperti pada pohon penghasil gaharu dari jenis Aquilaria dan Girinops ini, sehingga jenis inilah yang menjadi pohon atau spesies penghasil utama atau genus penghasil utama dari gaharu yang ada di Indonesia. Spesies yang lain bisa cuma tapi bukan menjadi penghasil utama gaharu. Seperti Aetoxylon tadi itu bisa tapi bukan untuk, sepertinya tidak dimanfaatkan untuk penghasilan produksi gaharu.
Kemudian tadi terkait dengan yang kedua kesalahan terkait dengan identifikasi tadi memang untuk identifikasi jenis gaharu ini dari berdasarkan yang umum digunakan adalah karakterisasi berdasarkan karakterisasi morfologi. Namun karena dari pengalaman yang ada di lapangan dari identifikasi juga dan juga berdasarkan informasi seperti yang disebutkan oleh Ding Ho itu bahwa identifikasi jenis pada gaharu dengan mengandalkan karakterisasi morfologi ini relatif sulit karena memang variasi antar individu pada jenis-jenis Aquilaria dan Girinops ini sangat tinggi sehingga agak sulit menggunakan karakter morfologi. Hanya satu karakter yang digunakan sebagai contoh untuk membedakan antara Girinops dan Aquilaria, hanya satu karakter yang digunakan untuk membedakan. Karakter pembedanya itu adalah jumlah stamen, di mana jumlah stamen untuk Girinops persegi itu ada 5, sementara untuk Aquilaria itu ada 10. Jadi sempit sekali gitu. Sementara kalau dilihat lagi nanti kembali lagi ke antar spesies dalam genus yang sama, seperti contoh misalnya pada Girinops itu. Beberapa hanya menggunakan jumlah tulang daun sekunder gitu ya, tulang daun sekunder pada Girinops persegi dari jumlahnya. Jadi misalnya seperti pada Girinops persegi itu jumlahnya itu ada sekitar 6 sampai 12. Sementara pada yang lain itu ada berapa sampai berapa. Dan kadang-kadang itu akan membingungkan gitu. Jadi sehingga karena tingginya variasi antar morfologi ini pada Aquilaria ataupun Girinops ini membuat identifikasi berdasarkan basis morfologi ini akan menyulitkan. Ya seperti tadi itu sering terjadi kesalahan, apalagi kadang-kadang kalau kita melihat ketika melakukan koleksi ke lapangan karena tadi faktor pembedanya hanya bunga berdasarkan bagian reproduktifnya, sering sekali kan Girinops ataupun Aquilaria itu memiliki masa pembungaan yang tertentu waktunya. Jadi seringkali ketika koleksi itu kita tidak menemukan bagian bunga atau yang bisa digunakan untuk pembeda, dan itu akan menyulitkan. Sehingga dengan pemanfaatan basis tadi, berbasis DNA atau berbasis informasi genomik baik kloroplas ataupun genom intinya, ini diharapkan bisa memberikan identifikasi yang lebih akurat. Kemudian terkait tadi untuk tujuan identifikasi identifikasi spesies, tadi memang kenapa kita menggunakan Girinops perstegii, salah satunya tadi karena ini kan salah satu pohon yang memang penghasil gaharu yang sangat penting. Kemudian dari beberapa informasi pendahuluan yang kita peroleh dari hasil penelitian kita, di mana dari analisis profil genomik menggunakan mikrosatelit ini pada Girinops persegi ini tidak bisa digunakan marka yang telah dikembangkan sebelumnya gitu. Jadi karena marka yang ada itu sangat terbatas. Dan untuk Girinops persegi ini karena dari informasi dari penelusuran di pangkalan data memang informasinya belum ada, sehingga untuk pengembangan markanya juga tentu tidak dapat dilakukan karena perbedaan antara penggunaan mikrosatelit dengan sistem marka yang lain. Marka mikrosatelit ini membutuhkan basis data informasi genom. Sementara kalau kita melihat untuk AFLP dan lain-lain itu tidak memerlukan basis data DNA-nya.
untuk apa namanya, untuk mikrosatelit ini diperlukan karena yang digunakan adalah motif daerah terulang yang ada pada daerah genom, baik genom inti ataupun genom kloroplas. Dari informasi ini nantinya diharapkan dengan ketersediaan basis ini diharapkan bisa memberikan tadi pada Gyronoperis TGI kan apa namanya, selain tadi memang dia analisis informasi terkait genomnya di pangkalan data nggak ada, itu sehingga memang untuk identifikasi jenis ini juga belum diperoleh yang benar-benar cukup tajam untuk bisa memisahkan, dan diharapkan dari apa namanya, dengan tersedianya nanti basis informasi dari genom ataupun kloroplas ini bisa dimanfaatkan untuk apa namanya, untuk identifikasi jenis yang lebih baik, karena pada kloroplas itu ada banyak gen-gen yang bisa dimanfaatkan untuk identifikasi jenis. Dari beberapa informasi kita diperoleh informasi bahwa selain gen-gen yang terdapat pada kloroplas, ada beberapa juga terkait dengan apa namanya, intergenik spacer, yaitu seperti daerah TRN yang bisa dimanfaatkan, itu yang ada pada kloroplas untuk identifikasi jenis. Demikian Bu Nina. Terima kasih Bu Harta. Ya, makasih Mbak. Bu Nina ada yang ditambahkan? Ya Sudah? enggak, udah makasih Mbak Tati. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, masih ada saya kasih satu kesempatan menanya lagi sebelum kita akhiri sesi hari ini karena sudah mau jam 12. Silahkan Bapak. Saya boleh tanya Pak Patoni? Oh, Ibu Ami silahkan Ibu. Maka. Ya, terima kasih. Terima kasih Mbak Tati, presentasinya sangat menarik. Ada 2 pertanyaan Mbak. Yang pertama, ini ya, untuk profil genomik dan transkriptomik itu kan menggunakan sequencing dan sampelnya itu cukup banyak ya Mbak untuk ya dari kloroplas, dari transkriptomik, lalu genomnya sendiri gitu. Dan sampelnya juga cukup banyak, terutama untuk yang transkriptomik itu kan ada 3 metode dan pengambilan sampelnya juga beda-beda bulan gitu ya Mbak ya. Nah ini untuk masing-masing sequencing ini apakah berapa kali ulangannya Mbak? Karena kalau di penelitian yang biasa itu kan penelitian minimal ulangannya 3 kali. Ya. Nah, untuk sequencing ini apakah 3 kali juga? Gitu, karena mengingat sampelnya yang cukup banyak. Nah, yang kedua, tadi kultur jaringan Mbak Tati melakukan kultur jaringan, itu tujuannya untuk apa Mbak? Karena yang digunakan untuk sequencing itu kan yang diambil bukan dari tanaman kultur jaringan ya Mbak. Itu saja Mbak Tati, terima kasih. Ya. Makasih Mbak Ami atas pertanyaannya. Kalau terkait dengan jumlah ulangan untuk analisis genom, tadi kita kan membandingkan dua data ya Mbak Ami, data dari terkait informasi menggunakan sequence ONT 1 dan juga min ion, khusus untuk karena kita tadi dari data Illumina sebenarnya dari mereka sendiri ada ulangan 2 kali sehingga kita untuk sequencingnya cukup sekali, namun untuk ONT-nya kita menggunakan khusus untuk genom itu 3 kali Mbak Ami yang untuk whole genome. Tapi terkait data terkait nanti yang 12 sampel itu kita hanya melakukan sekali aja Mbak Ami, karena nanti bisa digunakan pembanding dari, karena tadi apa namanya, dari data yang digunakan untuk whole genome itu dipakai juga nanti untuk salah satunya itu dipakainya untuk
yang konstruksi genom kloroplas. Itu Mbak Ami yang untuk terkait dengan ulangan. Kemudian untuk kultur jaringan, nanti mungkin bisa ini kan Mbak Ami, mungkin Mbak Ami punya pendapat yang berbeda gitu, yang bisa memberikan masukan terkait dengan penelitian ini. Kemudian untuk kultur jaringan itu untuk apa? Kalau kita sebelumnya dari kegiatan penelitian terdahulu, sebenarnya tadinya dari kegiatan penelitian itu rencananya kita mendapatkan gaharu untuk perbanyakan, terutama gaharu yang sensitif terhadap atau responsif terhadap pembentukan gaharu. Namun di lapangan ternyata kita memang sangat kesulitan Mbak Ami untuk mendapatkan terutama untuk proses sterilisasi sampel yang berasal dari lapangan karena tingginya tingkat kontaminasi, sehingga akhirnya sampel yang digunakan untuk kultur jaringan ini bukan berasal dari tanaman yang sakit, gitu. Yang memang kita tahu dia sudah berhasil diinduksi gitu. Namun dari data yang diperoleh ini kan bisa dimanfaatkan terutama karena tadi ada berbagai media yang bisa dimanfaatkan untuk perbanyakan, yang diharapkan informasi ini juga nanti bisa dimanfaatkan jika kita untuk perbanyakan gaharu, karena kan biasanya penambangan gaharu itu kan untuk beberapa ini kan metodenya metode destruktif ya Mbak Ami, biasanya pokoknya ditebang. Jadi dengan memiliki beberapa kopi terkait tujuannya tadinya untuk dengan adanya kultur jaringan ini kita bisa membuat kopi tanaman terutama untuk tanaman yang sensitif atau responsif terhadap pembentukan gaharu, sehingga kita tetap memiliki sumber eksplan untuk gaharu-gaharu yang responsif terhadap untuk diinduksi, gitu Mbak Ami. Ya, terima kasih Mbak Tati. Terima kasih Ibu Ami, Ibu Hartati atas pertanyaan dan juga diskusi jawabannya. Sebelum kita akhiri, ada... Apa boleh menambahkan Pak Fatoni? Oh ya, silahkan Ibu. Nah ini Ibu Tono yang insih dari KLHK, karena beliau juga riset di tanaman kehutanan. Maka silahkan Ibu. Oke, maaf ini saya nggak pakai video. Di Nonsewu ini kami di kehutanan. Jadi salam kenal, saya dari KLHK dan kebetulan saya di Balai Penelitian Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan. Ini saya sering juga kontak dengan Pak Fatoni bagaimana untuk mengkolaborasikan. Maksudnya untuk mengintegrasikan supaya kita tidak tumpang tindih penelitiannya. Jadi ini saya cuma menginformasikan bahwa gaharu itu memang sudah lama dilakukan di kehutanan. Ada tim yang mengerjakan mikorizanya dari berbagai mikoriza kemudian disuntikan ke gaharu. Tentang penunjukan sumber benihnya, apakah sumber benih gaharu itu yang mana yang bagus di alam. Kemudian itu dilakukan di Bangka Belitung, Bu Tati. Ya. Itu penunjukan sumber benihnya. Kemudian saya kebetulan di sini di genetika molekulernya, dan saya mengajukan untuk awalnya memang gaharu ini dengan marka DNA-nya itu dengan RAPD, jadi tidak terlalu powerful. Kemudian saya berusaha untuk mengembangkan penandanya, dan ini saya sudah mengembangkan waktu saya postdoc di Jepang. Itu ada ada 3 Aquilaria dan 1 Kirinop. Aquilaria-nya juga dari semuanya Malakensis, Microcarpa dan Pegasiana ya. Itu dan Kirinop 1. Nanti kalau saya sudah publikasi, nanti sekuennya saya share ke Bu Tati, dan apakah nanti bisa untuk menambah scope yang lebih luas untuk bidang genetika molekulernya. Itu Bu Tati. Ya.
saya menyusup di sini, tapi salam kenal dari Jogja. Ya, terima kasih ya Bu Nur Cahyani ya atas masukan. Mudah-mudahan nanti ke depannya bisa ada mungkin kolaborasi ya Bu. Iya, supaya ini kan musimnya integrasi, jadi apalagi kita mau dijadikan satu di BRIN, jadi alangkah baiknya kalau kita sudah mulai menata diri untuk saling komunikasi. Itu tadi. Ya, makasih banyak. Ya, siap. Baik. Terima kasih Ibu Ilu. Ya, jadi input juga yang bagus Bu bagi tim yang di LIPI ya Ibu ya. Jadi nanti terkait dengan integrasi atau kolaborasi semoga bisa terlaksana, karena mohon maaf jadi beberapa waktu sudah dikontak Ibu Ilu, teman kita hanya saja belum bisa follow up bertemu atau meeting secara spesifik membahas rencana kolaborasi. Jadi Ibu Ilu juga dikenalkan oleh Ibu Eni, waktu itu beliau masih di Jepang tapi sudah kembali ke LIPI, ke Bogor, Bu Eninya. Jadi nanti semoga setelah ini nanti kita bisa lebih intens untuk komunikasi, untuk rencana kerjasama riset atau sama-sama mendesain sebuah riset yang lebih besar lagi untuk Indonesia, terutama di topik Gaharu. Mungkin itu ya Ibu Ilu. Ibu ya Pak Fatoni. Ya, oke, mungkin sebelum saya beri waktu Ibu Kapus untuk menyampaikan closing mungkin Ibu. Monggo Ibu, kami persilakan. Oke, terima kasih. Ya ini ke arah mungkin ke arah identifikasi gitu ya. Tapi tadi juga ada kultur jaringannya, dan saya senang sekali kita bisa tolong ditindaklanjuti ya kerjasama dengan kehutanan, karena mereka memang sebenarnya sudah melakukan hal yang lebih banyak lagi gitu. Mungkin kita bisa dari perspektif yang lain, jadi kita nantinya juga bisa lebih fokus ke arah ya itu tadi ya, mungkin genome sequencing, transkriptomik begitu. Apakah ada perbedaan ataukah mencari marka yang baru gitu. Itu sih kalau dari saya. Ya walaupun ini adalah topik sekolah, tapi nggak apa-apa juga dari awal sudah mulai bekerja sama dengan tadi ya Bu Ilu Nur Cahyaning. Ya, silakan ditindaklanjuti. Mungkin kita Zoom meeting dulu gitu ya Bu ya. Terus tadi itu saya juga concern mungkin sampel ya, pemilihan sampel itu harus sangat tepat, karena kalau itu salah kita sudah melakukan WGS ya nantinya analisisnya juga nggak akan dapat yang maksimal gitu. Itu aja sih. Tadi kalau desain risetnya sih sudah mantep ya, ada pengulangan, ada beberapa gitu, walaupun banyak yang dilakukan, tapi tolong memilih sampelnya itu mungkin bisa berdiskusi dengan Ibu Ilu dari kehutanan. Ya. Kalau Ibu Ilu sudah publikasi belum Bu yang di studi yang di Jepang? Oh, yang untuk Gaharu Bu? Iya, ini sedang kami tulis kebetulan. Jadi itu nantinya mau didesain cross antar ini. Jadi pemakaian penanda untuk antar jenis ini apakah bisa? Oke. Nah, itu juga penting ya Bu ya, karena kita juga kan mencari publikasi Gaharu itu katanya banyak yang mengerjakan, cuma publikasinya juga nggak banyak ya. Tadi saya juga searching, mungkin kita justru kalah dari Cina, dari mana-mana. Nanti segera saya publikasi. Ya. Kalau itu ada, jadinya bisa lebih konkret ya kerjasamanya. Terima kasih. Terima kasih Bu Kapus atas arahannya. Insya Allah nanti kami akan tindak lanjuti dengan Ibu Ilu dan tim untuk terkait dengan kerjasama ini. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih sekali lagi atas kehadiran dan juga diskusinya pada hari ini. Dari kesimpulan sepertinya tidak perlu, jadi langsung saya cukupkan sekian.
Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Selanjutnya saya kembalikan ke Saudara MC. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator Bapak Dr. Ahmad Fatoni yang sudah memandu diskusi hari ini. Dan kami mengucapkan terima kasih juga kepada narasumber Ibu Hartati untuk materinya yang sangat menarik dan bermanfaat bagi kita semua. Bapak Ibu, sebelum kita akhiri, kita foto bersama dahulu. Kami mohon kepada Bapak Ibu dapat mengaktifkan kameranya. Baik, ya. Ya, hitungan 1, 2, 3. Slide berikutnya. Dua, tiga. Ya, terima kasih. Baik Bapak Ibu, demikian knowledge sharing seminar hari ini. Semoga sharing ilmu hari ini memberi manfaat bagi kita semua. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kapus, Ibu Hartati, Bapak Dr. Ahmad Fatoni, serta Bapak Ibu sekalian yang sudah mengikuti acara ini hingga akhir. Kami mohon maaf atas kekurangan selama acara berlangsung. Sampai jumpa lagi pada knowledge sharing seminar berikutnya dengan tema yang berbeda. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat salam sehat bagi kita semua. Ingat selalu pesan Ibu, menggunakan masker, jaga jarak, dan selalu cuci tangan. Terima kasih. Terima kasih Bu Lilis, terima kasih Bapak Tony, Pak Warda. Sukses selalu Bu Hartati ya, lancar. Terima kasih, amin. Izin live Mbak Warda. Iya, makasih Mbak Tati, Mas Fatoni, Bu Kapus.